Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dara Pratama dengan NIM 334210012 dari Kimia Fisik kelas B, Teknik Metalurgi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Secara sederhana, laju reaksi diartikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau reaksi per satuan waktu. Nah, konsep laju reaksi kimia ini bisa dirumuskan menjadi laju reaksi berkurangnya zat A itu sama dengan negatif perubahan konsentrasi A terhadap waktu, atau bisa juga dirumuskan menjadi laju reaksi bertambahnya zat B itu sama dengan positif konsentrasi B per satuan waktu. Nah, laju reaksi ini pada intinya itu dipengaruhi oleh yang namanya tumbukan, di mana jika tumbukan terjadi, maka reaksi kimia akan berlangsung. Nah, faktor-faktor berikut ini, faktor-faktor laju reaksi ini akan sangat berhubungan dengan tumbukan. Faktor laju reaksi yang pertama yaitu ada konsentrasi, di mana jika konsentrasi reaksi ini diperbesar, maka laju reaksinya juga akan menjadi semakin cepat. Kenapa? Karena zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel yang lebih banyak dan lebih rapat, sehingga partikel satu dengan partikel lainnya itu akan lebih cepat atau lebih sering mengalami tumbukan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa semakin sering terjadi tumbukan, maka laju reaksi akan semakin cepat, atau reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat. Selain konsentrasi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi juga adalah suhu, di mana dalam suhu yang tinggi, reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat dibanding dengan reaksi kimia di suhu yang lebih rendah. Kenapa? Karena ketika suhu meningkat atau lebih tinggi, energi kinetik partikel juga semakin besar, atau gerak antar partikel itu semakin bertambah, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel tersebut, sehingga reaksi kimianya akan berlangsung lebih cepat. Contohnya, ketika kita mengonsumsi daging sapi, itu akan lebih awet jika disimpan di dalam lemari es, karena suhunya rendah, sehingga reaksi kimianya lebih sedikit terjadi, atau tidak cepat basi gitu. Contoh lainnya adalah ketika kita menyeduh kopi instan, itu akan lebih mudah larut kalau diseduh dengan air panas yang bersuhu tinggi daripada air dingin. Nah, faktor selanjutnya adalah luas permukaan. Luas permukaan ini ketika suatu reaksi itu berlangsung dari fase yang berbeda, misalnya air dengan padat, maka tumbukan antar partikelnya itu terjadi di permukaan zatnya. Nah, jika permukaan zat tadi diperbanyak dengan cara memperkecil ukuran partikel, maka laju reaksi yang dihasilkan juga jauh lebih cepat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin luas permukaan zat bereaksi, maka frekuensi tumbukan akan semakin sering terjadi, sehingga laju reaksinya juga akan cepat berlangsung. Contohnya, ketika kita menyeduh gula dalam air, itu akan lebih larut dengan serbuk gula yang lebih, atau partikel gula yang lebih kecil daripada dengan bongkahan gula yang besar. Nah, faktor terakhir yaitu katalis, di mana katalis ini adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Energi aktivasi sendiri adalah energi minimum yang harus dicapai oleh suatu reaksi atau oleh suatu zat agar terjadi reaksi kimia. Sehingga kalau energi aktivasinya rendah, maka reaksi kimia juga akan cepat berlangsung. Maka dari itu, katalis mempengaruhi laju reaksi. Contohnya adalah dekomposisi amoniak dengan alkohol menggunakan logam platinum, serta konversi pati menjadi gula atau glukosa dengan asam atau enzim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum laju reaksi. Seperti yang sudah kita tahu dan sudah dijelaskan tadi, bahwa laju reaksi sangat dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaktan yang digunakan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan yang digunakan, laju reaksinya akan semakin tinggi atau semakin cepat. Nah, laju reaksi juga dipengaruhi oleh yang namanya konstanta laju reaksi atau dilambangkan K. Konstanta laju reaksi ini adalah perbandingan reaksi dengan cepat konsentrasi reaktan. Nah, nilai K
atau konsentrasi laju reaksi ini akan semakin besar jika reaksi berlangsung cepat, walaupun dengan reaksi konsentrasi reaktan dalam jumlah kecil. Nah, nilai K ini hanya dapat diperoleh melalui analisis data eksperimen atau percobaan. Tidak bisa dilakukan dengan stoikiometri ataupun perhitungan koefisien reaksi. Nah, hukum laju reaksi ini atau the Red Law itu menunjukkan korelasi antara laju reaksi dilambangkan V terhadap konsentrasi laju reaksi dilambangkan K dan juga terhadap konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau order reaksi. Nah, hukum laju reaksi ini bisa kita nyatakan dalam persamaan V sama dengan K atau ketetapan konstanta laju reaksi dikali konsentrasi A dipangkatkan order reaksinya dikali konsentrasi B dipangkatkan order reaksinya. Nah, X dan Y ini atau order reaksi ini hanya bisa ditentukan oleh melalui data eksperimen. Jadi tidak bisa ditentukan oleh koefisien reaksi. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang laju reaksi, faktor-faktornya, dan juga hukum laju reaksi, kita akan mencoba untuk menentukan persamaan laju reaksi. Di sini kita sudah memiliki tabel data hasil eksperimen atau percobaan, di mana ada 4 percobaan yang konsentrasi reaksi dan produknya sudah diketahui. Dan dari 4 percobaan ini, percobaan 1, 2, dan 3, laju reaksinya sudah diketahui, sedangkan laju reaksi yang keempat itu tidak diketahui. Nah, di sini kita akan mencari persamaan dari laju reaksi percobaan ini dan juga laju reaksi dari percobaan keempat. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari order reaksinya, di mana kita mencari order reaksi untuk konsentrasi A dan konsentrasi B. Cara mencarinya itu bisa dengan membandingkan laju reaksi satu dengan laju reaksi lainnya. Setelah kita membandingkan laju reaksi satu dengan yang lainnya, kita bisa mendapatkan nilai order reaksinya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai order reaksi untuk konsentrasi A itu sama dengan 1 dan konsentrasi B sama dengan 0. Sehingga setelah kita mengetahui order reaksinya, kita bisa menentukan nih persamaan laju reaksinya. Di mana tadi hukum laju reaksi itu kan persamaannya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan order reaksi dikali B dipangkatkan order reaksinya. Nah, di sini karena order reaksi B itu sama dengan 0, maka bisa kita itu tidak perlu dihitung, jadi sama dengan 0. Sehingga persamaan laju reaksi dari percobaan ini adalah V sama dengan konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi A. Setelah itu kita juga bisa menentukan nilai laju reaksi percobaan keempat. Pada tabel yang sudah tadi kita lihat, itu sama dengan cara membandingkan laju reaksi yang satu dengan laju reaksi yang keempat atau yang akan kita cari. Di mana setelah kita bandingkan, nilai laju reaksi percobaan keempat adalah 24 dikali 10 pangkat min 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan laju reaksi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.